Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Trendayani. Saya sebagai moderator yang akan menjadi orang yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kelompok saya yang melakukan PPL di SDN Serondol Kulon 3, kelompok kami akan memaparkan materi mata kuliah Filosofi Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Puji Lestari, kemudian ada Puji Trendayani, Pujiati, Putri Mailana, dan Putri Rahayu Ningsih. Kemudian saya akan menyampaikan peta materi pembahasan. Yang pertama, topik 1, mengenai relevansi perjalanan pendidikan Indonesia. Topik 2, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik ketiga, identitas manusia Indonesia. Topik keempat, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dan topik kelima, pendidikan yang memerdekakan. Iya, untuk topik 1 ini yang kita akan bahas adalah tentang perjalanan pendidikan nasional, di mana kita ketahui bersama bahwasanya perjalanan pendidikan nasional itu dibedakan menjadi 2, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pada zaman sebelum kemerdekaan, relevansi yang sangat signifikan dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia masih tergantung dengan orang-orang yang berada di lingkup orang-orang yang punya saja, yaitu di mana orang yang punya atau orang yang mampu dialah yang bisa bersekolah, sedangkan orang yang tidak mampu tidak bisa bersekolah seperti hari ini. Dan ketika pada zaman Ki Hajar Dewantara, beliau telah menggebrak dunia pendidikan dengan sistematika di mana tidak membedakan kasta untuk memperoleh pendidikan, yaitu tentang pergerakan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk beranjak ke topik 2, yaitu tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui pada topik 2, setelah kita melakukan pembelajaran secara bersama, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran otherwise dan pendidikan, yaitu upending, yang menyatakan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan memberikan tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang telah dimiliki anak, karena sesungguhnya setiap anak memiliki kodrat yang unik. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga memiliki sistem among, di mana sistem among itu memiliki 3 asas, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan atau menjadi contoh. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat. Yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan ataupun. Selanjutnya yaitu topik 3 mengenai identitas manusia Indonesia. Jadi identitas manusia Indonesia itu memiliki beragam. Yang pertama, budaya. Di Indonesia memiliki beragam budaya yang terdiri dari pakaian adat, rumah adat tradisional, tarian adat, alat musik tradisional, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bahasa. Di Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Betawi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sejarah. Di Indonesia memiliki beragam sejarah, misalnya sejarah asal-usul dari suatu daerah dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adat istiadat. Di Indonesia memiliki beragam adat istiadat, misalnya adat istiadat Sekatan dari Yogyakarta dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu suku. Suku yang ada di Indonesia itu beragam, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Betawi, suku Baduy, suku Dani, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu agama. Di Indonesia memiliki 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun Indonesia memiliki beragam budaya, bahasa, sejarah, adat istiadat, suku, dan agama yang berbeda, tetapi sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Topik 4. Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila yang menggambarkan jati diri bangsa. 1. Pancasila menjadi entitas bangsa, merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia, yang membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila harus dilestarikan. 2. Pancasila menjadi identitas
bangsa Indonesia dalam kebinekaan. Setiap latar belakang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Pendidikan nasional Indonesia didasarkan atas profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya. Topik 5. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Ini mencakup pengembangan potensi-potensi anak secara bijaksana dan berbudi luhur. Implementasi pembelajaran yang memerdekakan siswa yang telah kita lakukan selama PPL di SDS Nurul Kulon 3 berupa kegiatan-kegiatan seperti pembiasaan yang dilakukan setiap hari Senin, pembacaan Asmaul Husna pada hari Selasa, Rabu literasi membaca buku selama 15 menit atau menyanyikan lagu nasional, Kamis pelestarian kebudayaan Jawa berupa pembiasaan pembahasan yang digunakan menyanyikan berhitung dan dengan menggunakan bahasa Jawa. Yang kelima adalah Jumat Sehat, dilakukan senam jalan sehat selama sebulan sekali serta kebersihan sekolah yang hendak dilakukan selama pergantian semester. Kesimpulannya, pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam abad ke-21 merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Hal ini tercermin dalam penerapan kurikulum merdeka yang memberikan keleluasaan pada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Selain itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik juga menuntun peserta didik dalam proses mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, pendidikan abad ke-21 yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, merangsang dan memberdayakan peserta didik agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Terima kasih sudah mengikuti alur berjalannya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.